Si Andi merasa takut sampai-sampai dia enggan untuk membuka matanya. Namun Andi sadar diri. Namun si Andi sadar dia gak mungkin ketakutan dan diam di situ. Halo semuanya, balik lagi di Ngobrol. Kali ini gua akan cerita tentang suasana kehidupan di desa Tegarejo. Suasana malam yang gelap gulita di desa Tegarejo terasa semakin mencekam. Ketika suara serak seorang wanita terdengar dari balik pohon besar di pinggir jalan. Warga sekitar mengenal betul bahwa suara itu milik dari makhluk goib, yaitu Kunti yang sering menghantui desa mereka. Ada satu kejadian yang membuat cerita tentang adanya makhluk tersebut sampai saat ini buat sebagian orang masih dipercaya oleh sebagian orang gitu. Saat itu ada seorang pemuda yang bernama Andi yang pulang larut malam hampir tengah malam sekitar jam 12. Dia dari kota harus melewati jalan yang dilanda ketakutan tersebut. Ya mungkin si Andi ini bisa jadi kerja juga ya. Kerja pulang malam ke rumahnya gitu kan. Karena tidak ada jalan lain yang bisa ia lewati, hanya itu satu-satunya. Ya, mau gak mau dia memberanikan diri dengan rasa takutnya. Tiba-tiba Andi merasa ada yang mengikuti dari belakang. Dia sempat tertegun karena dia ngeras dari awal. Dia jalan, dia hanya sendiri, namun perasaan seperti ada yang membututinya. Entah apa, tapi Andi sedikit mengabaikannya. Namun suara makhluk itu makin terdengar jelas, layaknya suara langkah manusia berjalan. Ia berbalik dan melihat bayangan perempuan yang berdiri di kejauhan. Andi melihat sosok seorang wanita dengan gaun putih yang terlihat kusam, bahkan seram dan mengerikan. Andi pun langsung teringat dengan cerita tentang kuntilanak yang sering menghantui desa Tegarejo. Rasa takutnya Andi makin menjadi-jadi, dan Andi segera berlari dan berusaha untuk meninggalkan wanita tersebut. Namun Andi merasa ada sesuatu yang menarik pundaknya dari belakang, membuatnya terjatuh dan terjepit di antara ranting pohon. Ya mungkin GR juga si Andi ini ya. Jadi mentang-mentang disamperin cewek gitu, nyampe sok-sokan ditarik segala gitu kan. Nah, saat Andi bangkit, ia melihat wajah wanita di hadapannya. Kening kuntilanak terlihat berkerut. Bisa jadi udah tua juga ya kuntilanaknya ini. Matanya merah menyala dan giginya terlihat tajam. Si Andi merasa takut sampai-sampai dia enggan untuk membuka matanya. Namun Andi sadar diri. Namun si Andi sadar dia gak mungkin ketakutan dan diam di situ. Kuntilanak itu tertawa menakutkan dan semakin kencang. Suara tersebut mendekati Andi. Sampai-sampai Andi pipis di celana. Ya si Andi gak tahu pikirannya kenapa, gak tahu porno juga otaknya gimana nyampe pipis segala ya kan. Karena saking takutnya ya gue juga aja gitu, takut apa sih gitu kan, gak bakal nyampe pipis juga gitu kan. Nah si Andi ini berusaha berdiri dan lari dari situasi tersebut. Namun yang dia rasakan, entah kenapa dia tidak bisa untuk berlari. Bahkan berdiri saja dia tidak mampu.
wajar udah jatuh cinta tuh ya. Susah gitu kan. Andi pun tak bisa berbuat banyak. Saat kuntilanak merangkulnya dengan gigit tajamnya, tubuh Andi terasa melemah. Ia merasa kehilangan kesadaran. Wih, mesra juga ya. Keesokan harinya, warga desa menemukan Andi yang sudah tak berdaya tergeletak di pinggir jalan dekat pohon tersebut. Dan warga awalnya menyangka Andi sudah jadi mayat. Karena diteriaki dan dicoba dibangunkan, dia tidak merespon. Untungnya pada saat itu ada warga yang bernama Pak Yunus berani untuk memeriksa langsung. Ya mungkin juga Pak Yunus ini seorang ustadz, seorang ulama atau tokoh masyarakat gitu kan. Ya kalau secara kasarnya bisa jadi juga dukun lah gitu kan. Nah, si Pak Yunus ini langsung meriksa si Andi. Dan si Andi ternyata masih hidup. Atau enggak, maaf, sorry. Dan entah berapa lama, jadi Pak Yunus bilang si Andi itu hanya pingsan gitu. Dan entah berapa lama dia pingsan. Nah, segitu aja kisah cerita dari gua. Kisah ini membuat warga desa semakin takut. Begitu dipotongnya. Kisah ini membuat warga desa semakin takut dengan keberadaan kuntilanak yang sering muncul di malam hari. Ya, kalau di siang hari kunta dong, ya. Cerita tentang Andi pun menjadi legenda tersendiri yang terus diceritakan oleh generasi berikutnya. Sebagai peringatan bagi mereka yang nekat melewati jalan gelap dan sepi di malam hari, diusahakan beli baterai, ya kan, beli senter gitu, atau apa kayak yang terang. HP kan zaman sekarang ada senternya gitu kan, biar nggak terlalu gelap. Lagian zaman sekarang udah zaman listrik, kemana-mana juga banyak listrik gitu kan, gak bakal gelap lagi. Ya mungkin si Kunti aja punya listrik gitu kan, bisa nyala di rumahnya gimana ya kan. Iya, zaman sekarang banyak kan di media-media tuh Kunti selfie gitu kan, banyak ya. Berarti dia punya HP ada senternya. Jangan kalah lu. Nah, segitu aja cerita dari gua. Untuk pesannya atau ini mohon maaf ya, bila mana ada sangkut paut atau keterkaitan dengan nama yang namanya Andi gitu. Maaf, di sini gua hanya sebagai menceritakan gitu. Kalau merasa bukan terganggu kalau merasa gak enak gitu kan, ya udah anggap aja Andi siapa gitu kan ya. Oke, segitu aja. Bye. Makasih.